Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kisah kali ini masih seputar percintaan yang memiliki ending menyedihkan. Terutama di saat seorang bayi yang tidak berdosa ikut menjadi korban keserakahan orang tuanya. Buat yang sedang berada dalam hubungan asmara yang menggantung, mending gak usah nikah daripada dipaksain nikah tapi hasilnya mengecewakan. Nggak pakai lama? Wah. Isabella Hellman dilahirkan pada tahun 1976 di Kolombia. Dibesarkan oleh ibunya yang bernama Amparo Alvarez bersama saudaranya bernama Elizabeth, Diana, dan Adriana. Bella bekerja sebagai broker real estate di sebuah perusahaan properti dan menetap di Delray Beach, Florida. Dia digambarkan sebagai sosok yang ceria, penuh kegembiraan, dan sangat menjaga kesehatannya. Bella yang sudah berstatus janda menjalani hubungan dengan pria yang lahir di tahun yang sama dengannya bernama Louis Richard Bennett. Louis yang memiliki dua kewarganegaraan yaitu Inggris dan Australia ini adalah seorang insinyur pertambangan. Selain itu Louis juga memiliki pengalaman menjadi pelaut karena tuntutan pekerjaan. Louis menjalani pendidikannya di Australia dan sempat bekerja di pertambangan sebelum mendirikan bisnis tenaga surya. Mereka saling mengenal lewat internet dan telah menjalani hubungan LDR selama 5 tahun. Walaupun terpaut jarak yang sangat jauh, Bella sempat beberapa kali bertemu dengan sang pujaan hati. Dia pernah menghampiri Louis ketika kapal pesiar tempat pria itu bekerja berlabuh di Tahiti. Ketika Louis berlabuh di Singapura, Bella kembali mendatanginya untuk melepas rindu. Bella sangat menjaga hubungan yang dia jalani hingga rela menemuinya walaupun jarak memisahkan. Hubungan mereka tampaknya semakin serius ketika Bella terbang ke Inggris untuk menemui orang tua Louis. Tidak lama kemudian, mereka pun memutuskan hidup bersama di apartemen Bella. Namun setelah menjalani hidup bersama, ternyata perjalanan cinta pasangan ini tidak seindah yang dibayangkan. Pada September 2016, Bella mengungkapkan perasaannya melalui SMS bahwa hubungan mereka tidak baik-baik saja, terutama setelah Bella hamil putri mereka. Bella mengatakan bahwa dia takut pulang ke rumah karena sifat Louis yang mendadak jadi pemarah. Dia sering diperlakukan kasar oleh Louis dengan meneriakinya, mendorong, dan mencaci maki. Hal ini membuatnya merasa tidak dihormati lagi oleh sang kekasih. Pada akhir tahun 2016, Bella melahirkan putri kecil mereka yang diberi nama Emilia. Namun kelahiran sang putri belum membuat hubungan mereka kembali stabil. Pada bulan Februari 2017, Bella memutuskan menikahi Louis dengan harapan jika pernikahan ini bisa menyelamatkan hubungan mereka. Namun hanya beberapa minggu kemudian, Bella kembali menuduh suaminya yang telah membuatnya sengsara. Pasangan ini juga dihadapkan dengan permasalahan keuangan. Diketahui, Louis menunggak pajak propertinya hingga terjadi pemutusan aliran listrik di rumahnya. Pasangan itu juga berjuang melunasi hutang ribuan dolar dari tagihan kartu kreditnya. Bahkan, Louis menyuruh istrinya yang masih menjalani cuti hamil agar segera bekerja untuk membantu keuangan mereka. Bella juga curhat dengan temannya bahwa Louis tidak terbuka dengan masalah keuangannya. Dia tidak tahu berapa uang yang dimiliki Louis dan dari mana Louis mendapatkannya. Selain masalah keuangan, mereka juga sering berdebat tentang segala hal yang berujung dengan pertengkaran rumah tangga. Dimulai dari memberi nama anaknya dengan nama Inggris atau nama Latin atau jenis popok apa yang harus dipakaikan pada Emilia. Mereka juga pernah berdebat di negara mana mereka sebaiknya menetap. Bella ingin tetap berada di Amerika sedangkan Louis ingin pindah kembali ke Australia. Perdebatan tersebut terjadi diduga karena sifat Louis yang terlalu mengontrol segala hal. 3 bulan setelah menikah, pasangan ini memutuskan untuk bulan madu
dengan tujuan untuk memperbaiki pernikahan mereka. Bella tentunya sangat senang dengan perjalanan ini. Selama dalam perjalanan, Emilia dititipkan bersama keluarga Bella di Florida. Masa-masa bulan madu yang indah dilalui di atas kapal katamaran di perairan Karibia. Katamaran adalah kapal dengan dua lambung sepanjang 11 meter. Bella tidak memiliki pengalaman berlayar, tetapi dia percaya pada Louis yang merupakan seorang pelaut berpengalaman. Pada 14 Mei 2017, ketika mereka kembali ke Florida dari Kepulauan Bahama, Bella sempat mengabari Diana melalui telepon satelit bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang. Pada jam 8 malam, Louis yang ingin beristirahat ke bawah meninggalkan Bella di atas dek kapal dan menyalakan sistem autopilot. Namun di tengah malam, Louis terbangun dan mendengar suara yang keras. Dia segera naik ke dek kapal dan menemukan tali serta layar telah terlepas. Louis menduga suara keras tersebut akibat kapal yang telah menabrak sesuatu. Dia juga menyadari bahwa istrinya tidak lagi berada di atas dek dan telah menghilang. Ketika mengetahui kapal akan segera tenggelam, dia segera meninggalkan kapal dan mengisi rakit penyelamat dengan makanan, air, telepon satelit, dan perangkat pelacak. Louis menunggu hingga situasinya aman di atas rakit selama kurang lebih 45 menit sebelum akhirnya mengirimkan sinyal radio untuk meminta pertolongan. 3 jam kemudian, penjaga pantai menemukan rakit tersebut dan menolongnya dengan helikopter. Louis memberitahu penjaga pantai bahwa istrinya tidak berada di kapal saat dia terbangun. Menurutnya, terakhir kali melihat istrinya saat sedang berada di dek pada jam 8 malam dengan menggunakan pelampung. Setelah menyelamatkan Louis, penjaga pantai melakukan pencarian Bella yang hilang entah kemana. Pencarian dihentikan setelah 4 hari berlalu tanpa adanya tanda-tanda kehadiran Bella. Mereka telah mencarinya di area seluas lebih dari 6.000 mil dengan menggunakan helikopter serta kapal. Bella pun dinyatakan sebagai korban hilang di laut. Beberapa hari kemudian, Louis mengajukan mosi ke pengadilan Florida untuk membuat pernyataan bahwa istrinya telah meninggal. Namun tindakan Louis itu dinilai terlalu dini untuk seorang suami yang sedang mencari istrinya. Hakim menolak permintaan tersebut karena dicurigai Louis akan menggunakan sertifikat kematian tersebut untuk mengambil alih kepemilikan harta milik Bella berupa apartemen dan rekening banknya. Penjaga pantai menghabiskan 7 hari untuk mencari kapal Louis yang ditemukan sejauh 30 mil di sebelah barat lepas pantai Bahama. Mereka masih berharap dapat menemukan Bella di kapal, walaupun pada saat kejadian dia tidak ada di sana. Seorang juru bicara penjaga pantai Miami bernama Eric Woodwall mengatakan bahwa tubuh Bella mungkin masih berada di dalam kapal. Tetapi belum ada yang berani masuk untuk memeriksanya karena kondisi kapal yang setengah bagian berada di dalam air dianggap sangat berbahaya. Dari hasil pemeriksaan kapal, saat itu tidak ditemukan bukti adanya lubang di mana tempat air bisa masuk. Tetapi terdapat goresan yang dalam di ujung masing-masing lambung kapal. Berbagai tes telah dilakukan untuk membuktikan apakah kesaksian Louis cocok dengan bukti yang ada di TKP. Setelah 16 hari Bella menghilang, Louis pergi ke rumah Elizabeth untuk menjemput beberapa barang. Saat itu, dia dikawal oleh seorang petugas kepolisian. Ketika Louis bertemu dengan keluarga Bella, dia mendapat penolakan, terutama dari Diana yang membantah jika barang-barang yang dicarinya tidak ada. Mereka sempat berdebat hingga akhirnya Diana menantang Louis untuk mencari ke dalam rumah. Louis keluar dari rumah dengan mengambil laptop, cincin pertunangan, pakaian, sebuah tas, dan juga putrinya Emilia. Hal ini membuat Diana dan Elizabeth sangat marah, dan Elizabeth yang sudah tidak tahan meneriaki Louis telah membunuh putrinya. Louis membawa Emilia ke Inggris untuk dirawat di rumah ibunya. Mengetahui hal ini, ibu Bella merasa sangat kecewa. Dia tidak hanya kehilangan putrinya, tetapi juga telah kehilangan cucunya.
Mereka tidak leluasa lagi untuk menghubungi Emilia, dan selama 2 tahun setelah Emilia pergi, mereka hanya sempat berhubungan sebanyak 2 kali melalui internet. Keluarga Bella mencurigai perilaku Louis ketika dia sempat menghilang sebelum menjemput Emilia. Mereka pun menyadap apartemen Bella untuk mencari tahu apa saja yang telah dilakukan Louis setelah kematian istrinya. Dan mereka pun merasa sangat kesal ketika mengetahui pria itu tidak menunjukkan emosinya. Dia tampak tenang, tidak menangis atau menunjukkan ekspresi kesedihan. Setelah menitipkan Emilia pada keluarganya, Louis kembali ke Kuba untuk mencari Bella. Dia berharap bahwa Bella telah diselamatkan. Louis mengaku telah memeriksa setiap rumah sakit tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Bella. Dan setelah 2 minggu pencarian, Louis tidak bisa berharap banyak dan dia harus menerima kenyataan jika sang istri telah hilang. Pada tanggal 28 Agustus 2017, Louis ditangkap oleh polisi karena dugaan pencurian koin emas dan perak senilai $100.000. Hal ini terjadi ketika saat diselamatkan oleh penjaga pantai, mereka menemukan 2 tas besar yang dibawa Louis. Pada saat itu ada 2 tas besar yang ada di atas rakit, namun hanya 1 tas yang sangat berat yang diturunkan oleh Louis. Kecurigaan tim penyidik semakin besar ketika menemukan 9 tabung plastik yang tertinggal di atas rakit juga berisikan koin perak. Ketika penyelidik menggeledah katamaran, mereka menemukan lebih banyak lagi koin yang telah ditinggalkan. Seminggu setelah penemuan tersebut, koin-koin itu sempat dikembalikan pada Louis. Namun, FBI segera menyadari bahwa ada sebuah laporan pada tahun 2016 tentang pencurian koin dari sebuah kapal di Saint Martin. FBI kembali menggeledah rumah Louis dan menemukan sebanyak 162 koin yang tersembunyi di sepasang sepatu di dalam lemari. Louis yang ditangkap pada tanggal 21 Februari 2018 menjalani persidangan atas dakwaan pencurian koin. Dia mengaku bersalah telah mencuri koin-koin itu dari kapal pesiar milik mantan majikannya di Saint Martin pada tahun 2016. Louis divonis hukuman penjara selama 7 bulan. Selain kasus ini, di hari yang sama, seorang agen FBI bernama James Kelly melaporkan bahwa mereka menemukan serangkaian bukti jika Louis dengan sengaja melenyapkan Bella. Di sana ditemukan 2 lubang kecil di lambung kapal yang dirusak dari dalam, serta 2 pintu keluar yang berada di bawah air juga telah dibuka yang menyebabkan kapal kebanjiran sebelum akhirnya tenggelam. Dia mencurigai Louis yang terlalu cepat melaporkan istrinya. Menurutnya Louis bertindak sangat lama untuk melaporkan tenggelamnya kapal sebelum menghubungi tim penyelamat. Dia menduga hal ini dilakukan Louis untuk memastikan dan menyelamatkan dirinya sendiri setelah melakukan pembunuhan. Berdasarkan laporan ini, Louis pun harus menjalani serangkaian proses pengadilan atas tuduhan pembunuhan tingkat 2. Selama persidangan kali ini, jaksa menemukan beberapa motif atas tindakan Louis terhadap istrinya. Menurut asumsi jaksa, Louis melenyapkan Bella karena dia mengetahui tentang pencurian koin tersebut atau karena adanya pertengkaran rumah tangga serta Louis ingin menguasai harta milik istrinya. Selama pemeriksaan ditemukan banyak kejanggalan dan beberapa di antaranya adalah Louis meninggalkan istrinya yang tidak berpengalaman sendirian di kemudi kapal. Ketika mengetahui Bella hilang, dia tidak berusaha mencarinya. Sebagai pelaut berpengalaman, dia bisa saja berteriak memanggil istrinya dan menyalakan lampu suar untuk mencari di sekeliling kapal. Namun, alih-alih melakukan semuanya, dia justru fokus untuk menyelamatkan dirinya, memasok stok makanan, serta koin-koin berharga tersebut dan menunggu selama 45 menit sebelum menghubungi penjaga pantai yang sebenarnya bisa saja dia hubungi lebih cepat lagi. Namun Louis berdalih jika dia meninggalkan Bella sendirian karena akibat kelelahan
setelah mengemudikan kapal selama 5 hari berlayar. Dan saat itu bukan Bella yang mengemudikan kapalnya, tetapi sistem autopilot. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, Louis digambarkan sebagai sosok yang egois, mementingkan diri sendiri, mendominasi, suka mengatur, dan melakukan KDRT. Dia bahkan sudah mengklaim asuransi kapal dan mendapat uang sejumlah 100 ribu dolar. Namun karena bukti yang ditemukan mengarah kepada pembunuhan yang bersifat tidak langsung, jaksa membatalkan tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan menggantinya menjadi pembunuhan tidak disengaja. Louis mengakui kejadian tersebut merupakan kelalaiannya yang menyebabkan hilangnya Bella. Louis divonis hukuman penjara selama 8 tahun dan dideportasi dari Amerika. Keluarga Bella kecewa dengan putusan tersebut. Mereka merasa hukuman seumur hidup lebih pantas untuk pria itu. Pada tanggal 9 Mei 2019, Hakim Pengadilan Palm Beach County menuliskan sertifikat kematian Bella untuk membuka jalan bagi Emilia agar bisa mewarisi harta ibunya. Dalam sertifikat tersebut, pihak keluarga Louis melarang hakim menulis penyebab kematian Bella sebagai pembunuhan, dengan tujuan untuk menghindari trauma bagi Emilia di kemudian hari. Hakim tidak mempercayai argumen tersebut karena informasi itu bisa didapat dengan mudah di internet saat dia telah dewasa. Namun pada akhirnya, sang hakim menulis sebab kematian Bella sebagai kelalaian besar. Emilia yang diasuh oleh keluarga Louis di Scotland mewarisi harta ibunya sebesar 18 ribu dolar. Atas keputusan hakim, apartemen Bella dijual senilai 130 ribu dolar serta uang di bank sebanyak 41 ribu dolar. Semuanya digunakan untuk membayar hutang-hutang serta tagihan kredit card dan pengacara. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.